Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kula dolalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Quran surat An-Nahl ayat ke-78. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia berbagai macam kemampuan dan berbagai macam ilmu, baik dalam urusan dunia maupun ilmu dalam urusan agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara kualitas yang dimiliki oleh manusia adalah ilmu yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatin man nasya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu. Di sana ada zat yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah juga mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian. Karena itulah jemaah, manusia yang memiliki ilmu
itu lebih unggul dibandingkan manusia yang tidak memiliki ilmu. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa memiliki ilmu ketika dia memiliki usaha untuk belajar. Baik ilmu dalam urusan dunia maupun ilmu dalam urusan agama. Karena tidak mungkin manusia bisa memiliki ilmu sebagaimana layaknya sesuatu yang sakti seketika itu dia mengetahui sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal ilmu bi ta'allum. Yang namanya ilmu itu melalui proses belajar. Sehingga ada orang yang dia mempunyai ilmu dalam urusan manajemen karena dia belajar dan menggeluti di bidang manajemen. Ada orang yang mempunyai banyak ilmu dalam masalah ekonomi karena dia menggeluti di bidang ekonomi. Sebagaimana ada orang yang memiliki ilmu dalam bidang kedokteran karena dia menggeluti di bidang kedokteran. Demikian pula cabang-cabang ilmu yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah orang yang memiliki ilmu dalam masalah agama karena dia menyediakan waktunya untuk belajar ilmu agama. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia mempunyai keterbatasan untuk mengetahui sesuatu dan punya keterbatasan dalam mempelajari sesuatu. Sehingga seorang profesor maupun seorang doktor umumnya dia hanya menggeluti salah satu cabang ilmu tertentu. Ada di antara mereka yang menjadi profesor dalam cabang ilmu kedokteran. Ada yang menjadi profesor dalam ilmu manajemen atau ilmu ekonomi dan seterusnya. Karena mereka semuanya memiliki keterbatasan untuk mempelajari ilmu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma baina 'ainihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi 'ilmin. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan manusia dan apa yang ada di belakang manusia. Artinya Allah mengetahui seluruh kehidupan manusia. Wala yuhituna bi 'ilmin, namun manusia tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan manusia tidak bisa memiliki ilmu yang diajarkan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, sehebat apapun manusia dalam belajar untuk ilmu apapun, itu hanya fokus pada bidang tertentu. Dia hanya bisa menggeluti ilmu tertentu, sehingga tidak ada manusia yang mengetahui semua cabang ilmu yang ada di alam dunia ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari akan hal ini, ada satu ilmu yang dimana kita semua mempunyai kepentingan dan kita semua mempunyai kewajiban untuk mempelajarinya. Ilmu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan aturan Allah, ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, apabila kita masing-masing dari kita diberi waktu oleh Allah, yang waktu itu adalah modal bagi kita untuk belajar, modal bagi kita untuk beraktivitas, maka sebagaimana kita menyediakan waktu untuk belajar ilmu manajemen, sebagaimana kita menyediakan waktu untuk belajar ilmu ekonomi, sebagaimana kita menyediakan waktu untuk belajar ilmu dunia yang lainnya,
seharusnya kita juga menyediakan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Barangkali di antara kita ada yang kuliah selama 4 tahun mengambil jurusan tertentu dan Anda fokus di situ. Dari sekian mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa, dari banyak penelitian yang disampaikan bahwa dari sekian banyak mata kuliah itu yang termanfaatkan untuk real kehidupan mahasiswa bisa jadi tidak lebih dari 50% atau bahkan tidak lebih dari 30%. Tapi kita perlu ilmu agama untuk bimbingan kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kalau kemudian seluruh waktu kita habiskan untuk mempelajari ilmu yang bisa jadi kebutuhan kita terhadap ilmu itu hanya 30% misalnya, atau bahkan tidak sampai 50%, namun di sana ada ilmu yang kita butuhkan 100%, yaitu ilmu tentang aturan agama. Mengapa bagian ini kita tinggalkan dan kita alihkan waktu kita untuk belajar ilmu yang lainnya? Bagian inilah yang perlu kita renungkan, sebab Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu ini untuk kita, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, la tazalu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu. Kelak di hari kiamat, kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang ditanya adalah wa an umrihi fima ahna. Allah akan bertanya tentang usia yang Allah berikan kepadanya. Untuk apa usia itu dia gunakan? Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita mengetahui bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diamalkan kecuali dengan dipelajari, maka salah satu di antara kita, kewajiban bagi setiap muslim yang dia menyadari bahwa hidup ini harus dibimbing oleh wahyu, dia mempunyai kewajiban untuk mempelajari wahyu ini. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa belajar ilmu agama adalah bagian dari kewajiban setiap hamba yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin."
belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan bagi orang yang paham ilmu dunia tapi dia sama sekali tidak memberikan perhatian dalam masalah ilmu akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-7 menceritakan tentang karakter orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengerti tentang bagian zahir dari ilmu dunia, sementara dalam masalah akhirat mereka melalaikannya. Kita menyadari bahwa dengan ilmu agama seseorang bisa terbimbing ketika beribadah kepada Allah, yang merupakan tugas utama ketika dia diciptakan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah yang utama adalah ibadah mahdoh atau ibadah murni. Maka bagian dari ibadah mahdoh ini harus mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan ibadah yang ghairu mahdoh. Karena ibadah mahdoh ini diturunkan oleh Allah melalui syariat yang dibawa oleh Nabi. Akal tidak akan mampu menjangkau ibadah mahdoh, sehingga Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara menjalankan ibadah mahdoh. Ada ibadah selain mahdoh yang itu bisa dijangkau oleh akal. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, bagian ibadah mahdoh ini tidak akan bisa dilakukan seorang hamba dengan sempurna apabila seseorang hamba tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah, di bagian akhir dari khutbah ini kami memberikan pesan belajar ilmu dunia untuk cabang ilmu apapun, baik ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan ilmu yang lainnya, itu tidak ada larangannya. Tetapi ingat bahwa itu semuanya adalah ilmu yang tujuannya untuk mencari dunia. Namun ada ilmu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu ilmu agama. Sebagaimana kita memberikan waktu kita untuk belajar ilmu dunia, mohon untuk tidak Anda lupakan untuk memberikan waktu Anda dalam rangka mempelajari ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan semangat takwa dan atas landasan ilmu agama yang kita pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana fil lana wa li walidina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.